Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sananda dengan NIM S1S1230552. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep perbandingan jika menggunakan preprocessing and scaling dalam machine learning dan jika tidak menggunakan konsep preprocessing dan scaling dalam machine learning. Nah, pada bab sebelumnya kan kita sudah melihat bahwa melihat beberapa algoritma seperti neural network atau supervised machine atau SVM. Nah, dia itu sangat sensitif terhadap skala dan data. Artinya, jika fitur-fitur dalam dataset ini memiliki rentang yang jauh berbeda, performa model itu bisa menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, praktik yang umum digunakan adalah melakukan preprocessing, khususnya scaling, yaitu menyesuaikan skala fitur agar representasi data menjadi lebih sesuai untuk algoritma tersebut. Biasanya proses ini dilakukan dengan cara rescaling atau shifting per fiturnya, misalnya dengan membuat semua fitur berada pada rentang yang sama atau memiliki distribusi tertentu. Nah, jadi pada contoh saja kode ini itu ditampilkan visual sederhana tentang bagaimana scaling bekerja terhadap data. Visual ini itu membantu kita memahami perbedaan data sebelum dan sesudah dilakukan scaling. Konsep ini nantinya akan sangat penting ketika kita ingin bandingkan dengan kondisi tanpa preprocessing dan scaling, di mana data digunakan apa adanya dan kita akan melihat dampaknya terhadap performa model. Jadi di sini kita sudah lihat tadi sebuah visualisasi yang dimana dia menggunakan dataset sintetis untuk klasifikasi dua kelas dengan dua fitur. Yang dimana pada data aslinya atau original data itu terlihat bahwa fitur sumbu X itu memiliki rentang nilai antara 0 hingga 15. Hmm, hmm. Kemudian, sedangkan fitur pada sumbu Y-nya itu hanya berada di antara nilai 0 hingga 1. Perbedaan skala ini itu dapat menyebabkan algoritma tertentu ini menjadi bias terhadap, fitur dengan nilai yang jauh lebih besar. Untuk mengatasi hal tersebut, kita menggunakan beberapa teknik pro-processing. Yang pertama standar scalar, yang mana standar scalar ini bekerja dengan menggeser data agar memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Metode ini sangat umum digunakan tetapi cukup sensitif terhadap outlier. Selanjutnya min-max scalar, yaitu mengubah data hingga semua fitur berada pada rentang tertentu, biasanya antara 0 dan 1. Metode ini tuh membuat skala data seragam namun juga dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Selanjutnya ada robust scalar, yaitu mirip juga dengan standar scalar, tapi dia menggunakan median dan kuartil. Karena itu, metode ini lebih tahan terhadap outlier dan cocok untuk data yang memiliki banyak nilai ekstrim. Terakhir adalah normalizer, yaitu tidak menskalakan per fitur, tetapi dia menyesuaikan setiap data agar memiliki eh, panjang vektor yang sama, biasanya bernilai 1. Nah, metode ini tuh sering digunakan pada data yang berbasis jarak ataupun teks. Nah, dari visualisasi ini kita melihat bahwa setiap metode itu menghasilkan representasi data yang berbeda-beda, dan pemilihan metode yang sangat tepat bergantung pada karakteristik data serta algoritma yang digunakan.
Nah, kita lanjut pembahasan sebelumnya. Jadi pada bagian ini kita akan fokus ke normalizer dan bagaimana processing itu diterapkan ke dunia nyata. Berbeda dengan metode scaling lainnya, normalizer ini memiliki pendekatan yang cukup unik, di mana normalizer ini tidak menyesuaikan skala fitur per skala per fiturnya, tetapi dia melakukan menskalakan setiap data poin secara individual. Jadi setelah data diubah sehingga panjang vektornya dihitung menggunakan jarak ekualiden menjadi satu. Dengan kata lain, setiap data poin itu berada pada radius dan titik pusatnya. Karena itu, normalizer sering digunakan pada kasus di mana arah atau sudut data yang lebih penting daripada besar nilainya. Misalnya pada analisis teks atau data berbasis kemiripan. Nah, setelah kita memahami berbagai jenis transformasi, sekarang kita masuk ke applying data transformation atau penerapan processing pada data yang sebenarnya. Nah,
Di sini pada contoh kita bisa menggunakan data Breast Cancer dari Scikit-learn, di mana dataset ini berisi 569 data, dan setiap data itu memiliki 30 fitur atau measurement-nya. Nah, dataset ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu training set dan test set, dengan proporsi 426 data untuk training dan 143 data untuk testingnya. Nah, pembagian ini penting agar kita dapat mengevaluasi performa model secara objektif setelah training. Selanjutnya kita membangun modelnya seperti SPM. Di sini kita perlu menginisialisasi metode processingnya. Hal ini kita menggunakan Micmac Scalar. Jadi di sini proses menunjukkan bahwa processing dan scaling itu hanya berada konsep teori, bukan hanya sekedar konsep teoritas, tetapi langkah praktis yang hampir selalu dilakukan sebelum training model machine learning. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan membandingkan hasil dengan kondisi tanpa preprocessing dan scaling untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap performa model. Nah, di sini kita apa namanya? Kita akan masuk ke tahap teknik bagaimana scaling diterapkan pada data training. Nah, langkah pertama itu adalah melakukan fit pada scalar menggunakan training datanya. Dalam contoh ini kita menggunakan Max Scalar. Nah, proses fit ini bertujuan untuk mempelajari nilai minimum dan maksimum untuk setiap fitur pada data training. Penting untuk diperhatikan bahwa scalar ini hanya di-feed menggunakan data training, bukan data testing. Hal ini dilakukan untuk mencegah data leakage, yaitu kondisi di mana informasi dari data testing itu secara tidak sengaja mempengaruhi proses trainingnya. Setelah scaler mempelajari karakteristik datanya, kita kemudian menggunakan metode transform untuk mengubah data training ke skala yang baru. Proses transformasi ini menghasilkan representasi data yang berbeda tetapi tetap mempertahankan informasi aslinya. Nah, dari hasil yang ditampilkan kita bisa melihat bahwa sebelum scaling itu semua fitur memiliki nilai minimum dan maksimum yang sangat bervariasi. Ada fitur yang bernilai kecil dan ada juga yang memiliki rentang nilai yang sangat besar. Nah, setelah dilakukan scaling, seluruh fitur ini memiliki nilai minimum dan minimum 0 dan maksimum 1. Ini menunjukkan bahwa min-max scalar berhasil menyamakan skala semua fitur. Dengan skala
Yang seragam seperti ini, algoritma machine learning terutama yang berbasis jarak dan optimasi dapat bekerja dengan lebih stabil dan efisien. Nah, tahap ini menjadi dasar penting sebelum kita melatih model dan nantinya itu kita akan bandingkan dengan kondisi tanpa preprocessing dan scaling untuk melihat perbedaannya secara nyata. Di sini, setelah kita membahas bagaimana data tes ini diperlakukan scaling dan diterapkan pada data training. Nah, pertama yang perlu dipahami bahwa eh, data hasil transfer ini memiliki bentuk yang sama dengan data aslinya. Yang berubah hanyalah nilainya, karena fitur-fitur tersebut digeser dan diskalakan agar berada pada rentang tertentu, biasanya antara 0 dan 1. Nah, setelah tadi scalar itu sudah di-feed menggunakan data training, kita tidak melakukan lagi feed ulang pada data tesnya. Sebagaimana gantinya, kita hanya memanggil metode transform pada data tesnya. Hasilnya kita bisa melihat bahwa nilai minimum dan maksimumnya itu pada data set tes ini tidak selalu berada pada 0 dan 1. Bahkan beberapa fitur itu bisa memiliki nilai di luar rentang prediksinya. Hal ini terjadi karena scaling pada data ini tetap menggunakan parameter minimum dan maksimum dari data trainingnya, bukan dari data tes itu sendiri. Nah, pendekatan ini sangat penting untuk menjaga konsisten dan menghindari data lockage. Oke, selanjutnya kita akan menekankan prinsip penting yaitu training dan tes itu Eee, harus diperlakukan dengan cara yang sama. Jadi setelah apa tadi, kita menggunakan skala yang berbeda untuk data training dan data testnya, maka model akan menerima representasi data yang tidak konsisten dan hasil evaluasi menjadi tidak valid.
Oke, dari contoh visual yang ditampilkan ini menunjukkan apa yang akan terjadi jika menggunakan minimum dan maksimum dari data tes secara terpisah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dan performa model yang menurun. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah scaling itu harus selalu di-feed pada data training dan kemudian diaplikasikan secara konsisten ke dataset. Prinsip ini akan menjadi sangat penting ketika nanti kita bandingkan dengan kondisi tanpa pre-processing dan scaling, di mana perbedaan skala fitur dapat langsung mempengaruhi hasil modelnya. Oke, dari tadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah saya memplot dulu data asli menggunakan fungsi scatter, di mana di sini Xtrend dan Ytrend itu ditampilkan untuk memperlihatkan distribusi tren dan tes data sebelum dilakukan preprocessing. Selanjutnya saya melakukan saya scaling menggunakan min-max scalar, di mana scalar div ini di-feed menggunakan Xtrend lalu digunakan untuk mentransformasi Xtrend dan Y-testnya. Nah, hasil dari proses ini kemudian divisualisasikanlah pada grafik scale data. Terlihat bahwa data trade dan tes itu berada pada skala yang sama dan konsisten. Kemudian pada yang terakhir di sini ditampilkan contoh yang tidak boleh dilakukan yaitu melakukan scaling dan training tes secara terpisah. Di sini skala fit itu ulang menggunakan data tes sehingga skala data tes itu berbeda pada data trainingnya. Hasilnya divisualisasikan menggunakan grafik impro, uh, improperly scale data di mana posisi relatif menjadi tidak sesuai. Nah, dari kode dan maupun visualnya ini dapat disimpulkan bahwa preprocessing dan scaling itu harus dilakukan secara konsisten dan kesalahan kecil dalam kode itu dapat menyebabkan evaluasi model menjadi tidak valid. Oke, jadi di sini pada bagian di sini tadi kan sudah ditampilkan tiga visualisasi. Yang pertama, yang mana visualisasi pertama ini menunjukkan dataset dua dimensi tanpa scaling, di mana data training ditampilkan sebagai lingkaran dan data testnya itu sebagai segitiga. Terlihat bahwa skala kedua fitur ini masih berbeda dan berbeda dan nilai minimumnya serta maksimumnya itu setiap fitur tidak berada pada rentang yang sama. Kemudian pada panel kedua, ini menunjukkan scaling yang benar, yang mana scalar di-feed menggunakan data training lalu digunakan untuk mentransformasi data training dan data tesnya. Akibatnya, kedua fitur itu sekarang berada pada rentang 0 hingga 1 dan distribusi data dan tesnya tetap konsisten terhadap data training. Panel ketiga ini menunjukkan scaling yang salah karena pada kasus ini data training, data tesnya dilakukan secara terpisah. Sehingga meskipun sama-sama berada pada rentang 0 hingga 1, posisi relatif dataset itu terhadap data training menjadi berubah. Ini adalah kondisi yang tidak diinginkan karena model dilatih dan diuji pada representasi data yang berbeda. Jadi jika kita bayangkan data tes itu hanya terdiri dari satu titik saja, maka tidak mungkin melakukan scaling secara benar menggunakan minimum dan maksimum data tes tersebut. Namun ukuran atau jumlah dataset itu tidak boleh mempengaruhi proses preprocessing. Inilah alasan mengapa scaling harus selalu di-feed pada data training saja. Nah, pada bagian ini juga kita akan membahas efisiensi penulisan kode preprocessing. Kan biasanya kita menulis kode dua baris kodenya itu scalar feed Xtrend dan scalar transform Xtrend. Namun di sini scikit-learn itu menyediakan metode feed transform untuk menggabungkan kedua langkah tersebut dalam satu baris. Contoh saja pada kode ini dia menggunakan scalar feed transform Xtrend, di mana menghasilkan output yang sama persis nanti juga, tetapi jauh lebih ringkas dalam beberapa kasus dan lebih efisien secara konseptual. Jadi walaupun feed transfer ini tidak selalu cepat untuk semua model, tapi ini merupakan best practice ketika kita sedang mentransformasi data trainingnya. Jadi setelah kita memahami preprocessing dan scaling secara visual maupun melalui kode, pada bagian selanjutnya kita akan melihat pengaruh preprocessing terhadap
Supaya terhadap unsupervised learning khususnya dengan membandingkan performa model SVC pada data asli dan data yang tidak dilakukan scaling. Inilah bagian yang akan menunjukkan secara nyata mengapa preprocessing dan scaling itu sangat penting. Ah, di sini kita lihat kita melatih model supervised machine learning menggunakan data asli tanpa preprocessing dan scaling. Data setnya pertama dibagi menjadi data training dan data test langsung memanggil SVM fit, extrain, dan nyetrain. Nah, setelah model dilatih, kita mengukur akurasi pada data test. Itu menggunakan SVM score, extend, dan ytest. Hasilnya mendapatkan akurasi sekitar 0,94 atau 94%. Hal ini menunjukkan bahwa model itu sudah cukup belajar, tetapi performanya masih apa ya, relatif cukup. Nah, salah satu penyebab utamanya karena fitur-fitur data dalam data itu memiliki skala yang berbeda, sehingga SVM kesulitan menemukan hyperplaning yang optimal. Nah, selanjutnya kita menerapkan preprocessing menggunakan Mimic Scalar sebelum melatih model SVM-nya. Pertama, scalar di fit itu menggunakan data training, yaitu scalar fit extrain. Kemudian data training, data test itu ditransformasi menggunakan scalar yang sama. Nah, setelah data berada pada skala yang sama, kita melatih kembali menggunakan model SVM menggunakan data hasil scaling. Kita kita uji pada data test dan akurasi modelnya itu sangat meningkat menjadi 0,97 atau 97%. Nah, peningkatan ini sangat signifikan, menunjukkan bahwa scaling ini memiliki dampak besar terhadap performa model SVM. Nah, kemudian di sini kita mencoba menggunakan metode processing yang berbeda yaitu standar scalar, yang dimana standar scalar tadi itu melakukan scaling dengan membuat data memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Proses feed dan transfer ini tetap sama, yang merubah hanyalah jenis preprocessingnya. Hal ini menunjukkan bahwa scikit-learn menyediakan interface yang konsisten sehingga kita bisa dengan mudah membandingkan berbagai teknik preprocessing tanpa mengubah alur model secara keseluruhan. Nah, di sini setelah kita tadi data trend dan tesnya itu kita lakukan scaling, kita kembali melatih modelnya menggunakan SPM, menggunakan data training yang telah diproses. Kemudian, performa model diukur menggunakan data test yang
juga telah ditransformasi dengan scalar yang sama. Hasilnya kita memperoleh akurasi sebesar 0,96 atau 96% pada data tesnya. Nah, nilai ini menegaskan kembali bahwa preprocessing dan scaling sederhana itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap performa model machine learning. Tanpa melakukan perubahan tanpa melakukan perubahan algoritma atau parameter modelnya. Hanya dengan menyesuaikan representasi data, performa model meningkat secara drastis dibandingkan ketika data digunakan dalam kondisi asli. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pre-processing itu bukan sekadar langkah tambahan, tetapi juga merupakan bagian penting dari pipeline machine learning yang tidak boleh diabaikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.